Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berhadir di ruangan aula ini, di ruangan meeting ini guna mengikuti diseminasi untuk materi atau penyampaian materi oleh saya tentang budaya positif. Selawat beserta salam tidak lupa kita saling-salingkan kepada besar Muhammad SAW beserta keluarga dan anak sahabat beliau sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan materi tentang budaya positif yang harapannya nanti dapat kita pergunakan untuk perubahan yang kita lakukan di dalam kelas, terutama kelas yang kita ambil atau mata pelajaran yang kita ambil. Baik, agenda kita Ibu Bapak, ada 6 agenda kita pada pagi ini. Yang pertama tentang pendidikan yang menuntun. Apa itu pendidikan yang menuntun? Kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian teori kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. Ini ada pada diri kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya pada saat nanti ketika kita setelah melaksanakan diseminasi ini, setelah mengikuti kegiatan ini, harapannya kita dapat melakukan perubahan terhadap diri kita sendiri, terutama di kelas-kelas kita yang akan kita masuk ini. Itu harapannya, Bapak. Jadi pendidikan yang menuntun. Apa itu pendidikan yang menuntun? Pendidikan menuntun yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, ya, dalam hal ini peserta didik, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini tugas dan tanggung jawab kita selaku guru, karena kita sudah menghibahkan, mewakafkan diri kita untuk pengabdian terhadap nusa dan bangsa, khususnya kepada anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Jadi harapannya Ibu Bapak nanti ke depan benar-benar kita dapat menuntun kodratnya anak-anak kita itu sesuai dengan bakat minat mereka, ya, karena anak-anak itu tidak sama, mereka memiliki bakat minat, kemudian memiliki potensi yang berbeda-beda satu sama yang lain. Ini Ibu Bapak, kita sering mendengar, kita sering melihat, atau kita tahu, tetapi kadang-kala kita lupa akan sesungguhnya keberadaan kita. Jadi harapannya nanti ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita mampu menjadi seperti ini. Jadi guru itu ibaratnya petani, kita ini sebagai petani, Ibu Bapak. Dan siswa itu ibaratnya benih. Jadi padi itu benih itu tidak akan menghasilkan padi yang unggul kalau tidak dirawat oleh petani yang mumpuni. Artinya anak-anak ini tidak akan pernah mencapai kesuksesan kalau gurunya itu tidak mau menuntun anak-anak tersebut. Jadi harapannya Ibu Bapak, kita setelah ini dapat mengetahui kodrat kita sebagai guru, ya, diibaratkan sebagai petani. Padi itu ketika kita menanam padi, kalau tidak dirawat, maka yakinlah di sela-sela padi itu akan muncul rumput, akan tumbuh ilalang. Tetapi tidak akan pernah kita menanam ilalang, akan muncul padi. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Ini benar-benar kita harus memahami konsekuensi ini. Jadi kita ini diibaratkan petani dan siswa itu
mungkin kealpaan atau kekurangan kita pada saat masuk ke dalam kelas ya. Ini tujuan atau profil pelajar Pancasila yang akan dicapai oleh peserta didik. Jadi ada 6 dimensi. Ya, ada 6 dimensi. Sering kita hafal, sering mungkin kita lakukan, tapi kadang-kadang kita lupa dalam penerapannya. Jadi ini Bu Bapak coba perhatikan. Yang pertama adalah tujuannya itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Jadi harus berkebinekaan global. Kemudian harus punya sikap atau dimensi gotong royong. Selanjutnya kreatif. Kemudian harus bernalar kritis dan juga mandiri. 6 dimensi ini harus masuk ke dalam jiwa raga. Harus bisa kita drillkan kepada peserta didik kita. Kalau kita buka SKL-nya kita, standar lulusan kita, semuanya orang menunjuknya kemana? Ya, jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak, guru, harapan kita ini, anak-anak kita ini mendapat atau memperoleh 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat kreatif. Nah, itu harus kreatif. Yang kelima harus kritis dengan era globalisasi saat ini. Coba dibayangkan anak-anak kita dengan kondisi teknologi saat ini, berita-berita yang tidak akurat, mereka telan bulan-bulan, ini akan membahayakan. Apalagi sekarang ya, kalau dilihat kan sudah ada nih undang-undang tentang pembulian, undang-undang tentang kriminalitas yang dilakukan di dalam media sosial. Ini juga harus berhati-hati. Dan yang terakhir yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah mandiri. Baik Ibu Bapak, budaya positif. Ini budaya positif. Budaya positif sekolah berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah. Kebiasaan itu dapat berupa sikap. Yang pertama, kemudian perbuatan dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah. Itu menjadi sebuah budaya. Kebiasaan bisa berupa sikap, bisa perbuatan yang dilakukan komunitas. Di sekolah kita alhamdulillah sudah kita laksanakan kegiatan 5S. Ini menjadi pembiasaan. Harapannya apa? Akan muncul sikapnya itu tidak hanya di depan gurunya, tetapi juga ketika dia kembali ke masyarakat. Jadi dia mempunyai akhlak yang benar-benar tadi mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ciptakan budaya-budaya positif. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah, kebiasaan-kebiasaan apa yang kita lakukan di sekolah, sehingga anak-anak ini benar-benar berbekas di jiwa mereka, kemudian nanti bisa teraplikasi secara otomatis di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini enggak semudah membalikan telapak tangan. Ini tugas berat begitu. Saya sangat memahami kondisi kita sangat berat. Bayangkan kalau dia anak kita 1 orang di rumah, 1-2 orang kita punya adik, punya saudara yang harus kita bimbing. Bayangkan kalau anak kita di sini ada 140 orang, itu sangat luar biasa. Belum lagi sekolah-sekolah lain mungkin yang lebih daripada jumlahnya lebih besar. Ya, ini yang kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan bersama-sama. Ya, contoh di gambar ini ada kebiasaan membersihkan musola. Salah satu ini kita lakukan. Kalau di rumah kita sering tuh, kalau ada saudara kita tahu cuci piring atau anak kita cuci piring, itu pembiasaan supaya dia punya tanggung jawab, punya kemandirian, nggak harus menumpang sama orang lain.
Ini disiplin Bapak ya. Disiplin positif. Biasanya ketika muncul kata-kata disiplin, itu yang terbayang dari kita itu adalah pasti ada hukuman. Benar ya? Kalau kita berbicara masalah disiplin, selalu kita berpikir ini pasti ada punishment, ada hukuman yang akan muncul setelah itu. Ini semakin menarik ya. Jadi kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib. Itu hampir seluruhnya. Jadi ketika berbicara masalah disiplin, apa itu disiplin? Tata tertib. Ya, tata tertib. Kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Harus patuh pada peraturan. Nah, di sekolah kita juga punya peraturan. Ya, di kampus juga peraturan. Di kampung juga punya peraturan. Dan itu kita selalu terframing dalam pikiran kita bahwa itu adalah disiplin. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu ada kata disiplin, ini pasti ada hukumannya. Ini pasti ada punishment yang muncul nanti. Hari ini, Ibu Bapak, khususnya di dunia pendidikan, kita berharap, ya, kita merubah mindset kita terhadap kata-kata disiplin ini. Disiplin ini adalah bagaimana cara kita mengontrol diri. Kita kontrol diri kita. Ya. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini tugas kita. Bagaimana menghargai diri kita. Ya, otomatis kalau kita menghargai diri kita kan tidak mungkin kita mencari atau menghukum diri kita sendiri. Ya, tetapi kita mencari jalan terbaik atau solusi-solusi win-win solution terhadap persoalan yang akan muncul dari banyak persoalan yang muncul di dalam kelas, banyak persoalan yang muncul terhadap anak-anak kita, dan itu kita rasakan. Saya melihat sendiri dan saya merasakan sendiri. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita mendisiplinkan diri kita, menghargai diri kita, bagaimana kita menguasai diri kita, mengkontrol diri kita, sehingga tidak ada namanya nanti hukuman-hukuman yang kita buat, hukuman-hukuman yang muncul di dunia pendidikan. Nanti nggak muncul lagi. Jadi coba kita praktekkan, coba kita simulasikan di dalam kelas kita nanti, sehingga nanti pasti akan ada perubahan terhadap kondisi para peserta didik. Ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ya. Ini motivasi perilaku manusia. Biasanya nih, manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya salah satu motivasi kita, perilaku kita, ya kita pasti akan menghindari itu hukuman. Kita akan coba semaksimal mungkin untuk tidak dapat hukuman. Itu sudah pasti dan itu sudah kodratnya kita. Begitu juga peserta didik kita. Jadi anak-anak pasti akan cari celah untuk nggak mau dihukum. Ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sudah kodratnya kita. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini salah tiga dari motivasi perilaku manusia. Mungkin banyak yang lain, tetapi dalam hal ini saya mengkategorikan salah tiga saja. Mungkin banyak lagi motivasi orang lain untuk dalam hal perilaku dia. Secara umum ini yang dapat saya paparkan dalam perilaku manusia pada kondisi hari ini. Kemudian ini antara hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini menarik ya. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana. Nggak ada rencana tuh, atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Benar nggak seperti itu? Betul? Ini yang dirasakan ini. Benar ya? Jadi yang namanya hukuman sifatnya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya selamat sekolah. Baik, Andi, kembali kamu. Nah, itu sering terjadi, ya. Dan ini merupakan
kebiasaan kita, kebiasaan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik. Sebenarnya kalau kita mau flashback, kalau kita jadi muridnya, kira-kira kalau kita bertemu dengan guru seperti itu, kita gimana nih? Oh, kamu terlambat nih, masa 20 kali? Kamu telat nih, lari lapangan 3 kali putaran. Nah, kamu terlambat 20 menit nih, 20 kali pusat. Nah, itu kan hukuman gitu ya, sifatnya hukuman. Dan ternyata hukuman ini satu arah. Nanti kalau berjumpa dengan guru yang lain, versinya berbeda lagi. Ya, berjumpa dengan misalnya guru A, guru olahraga, dia akan suruh nanti akan berputar-putar 3 kali lapangan bola. Itu kalau guru olahraga. Begitu guru matematika, akan berjalan yang lain. Karena sifatnya hukuman yang diberikan tidak terukur, tidak tertulis. Jadi secara tiba-tiba dan itu biasa satu arah, nggak boleh bantah. Benar nggak kejadian seperti itu? Ini yang terjadi, ya. Ini yang kita rasakan dan ini yang kita lakukan. Bisa kita rubah? Bisa. Ya, insya Allah bisa kita rubah. Makanya dalam kesempatan ini saya berharap sekali setelah kita pertemuan kali ini kita coba simulasikan, kita coba praktekkan kepada peserta didik kita, sehingga mereka tidak ada rasa takut, tidak ada merasa, oh ini saya akan ada hukuman yang akan saya mulai, ini akan dapat konsekuensi yang akan saya dapatkan. Ya. Kemudian ada konsekuensi, ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi. Ya, tahu yang namanya hukuman, tahu yang namanya konsekuensi. Jadi konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati. Kalau tadi hukuman secara tiba-tiba, kalau dia konsekuensi sudah tahu dia. Jadi kalau ada anak terlambat 20 kali langsung pusat dia, 20 kali. Kenapa? Konsekuensinya pusat 20 kali. Misal, kalau seandainya itu sudah menjadi kesepakatan. Jadi dia sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh guru murid. Jadi si guru sudah tahu, si murid juga sudah tahu. Tentang terlambat satu sekolah 1 jam 60 menit misalnya, berarti 60 kali kira-kira seperti itu. Kalau seandainya sudah disepakati, kan tulis di situ. Terlambat misalnya nih hari Selasa, kalau terlambat Selasa sekian menit, kosa misalnya. Di hari Senin terlambatnya skot jam, misalnya yang sudah disepakati. Kalau misalnya di hari Rabu ada lagi yang lain misalnya, nah itu sudah disepakati. Itu namanya konsekuensi. Jadi hukuman itu secara tiba-tiba, kalau konsekuensi sudah disepakati antara kedua belah pihak, ya, si guru sama si murid. Ya. Kemudian ada restitusi, satu lagi. Ya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada caranya, ada sentuhan-sentuhan di saat kita melakukan restitusi atau biasa disebut segitiga restitusi. Ya, nanti saya akan menyampaikan, saya akan membahas tentang restitusi itu. Jadi ada 3. Yang pertama tadi hukuman, yang kedua tadi ada konsekuensi, dan yang ketiga ada restitusi. Restitusi ini adalah untuk saat ini menurut saya adalah salah satu solusi terbaik untuk kita melakukan perubahan karakter peserta didik melalui mereka, dan mereka menyepakati sendiri dan mereka melakukan perubahan itu sendiri. Tidak ada unsur paksaan. Dan saya sudah melakukan ini, saya sudah mencoba melakukan ini di dalam pada salah seorang siswa kita. Nanti mungkin ada saya munculkan videonya supaya Ibu Bapak juga nanti bisa melakukannya di dalam kelas ketika anak-anak kita melakukan satu kesalahan atau sesuatu kesilapan baik dalam pembelajaran maupun di dalam kehidupan mereka di dalam kelas sehari-hari atau di lingkungan sekolah. Baik ya, dipahami ya, ada 3 tadi ya. Saya kembali lagi, ada hukuman dan restitusi ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nanti Ibu Bapak setelah
kita coba rubah. Pertama mulai dari diri kita tadi, saya sudah mulai ya perilaku kita tadi, kita harus rubah diri kita. Kita mendisiplinkan diri kita dengan menghargai diri kita. Jadi disiplin itu bukan peraturan, tapi menghargai dan melakukan perubahan terhadap diri kita. Ini Bapak Ibu mungkin ada yang nggak setuju, silakan angkat tangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau dalam kehidupan ada 5 kebutuhan pokok ya, gitu ya. Ini juga 9 kebutuhan pokok. Nah, kalau mungkin saya sudah mengurangi 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini yang ada pada diri kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup. Ini yang dasar ya. Samping nanti yang ada sebenarnya yang perimbangannya. Ya. Kemudian yang kedua kebutuhan untuk diakui atau kekuasaan. Yang ketiga kebutuhan akan kasih sayang. Ini kodratnya kita manusia. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Kita butuh untuk kesenangan. Kita butuh healing ya. Kita butuh rekreasi untuk menghilangkan kepenatan. Itu sudah kodratnya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Kita nggak mau dikungkung, kita nggak mau dibelenggu, kita nggak mau dipenjara. Ada yang mau seperti itu? Nggak ada mau. Kita mau hidup untuk bebas. Mau kemana saja? Itu dasar kita, itu kebutuhan dasar kita yang ada pada diri kita. Pak, ada saya tambah lagi yang lain. Itu sudah sekunder jadinya. Jadi ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang ada pada diri kita, pada manusia pada umumnya. Ya, ada 5 untuk hidup, kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk kasih sayang, kebutuhan untuk kesenangan, dan yang terakhir adalah untuk bebas. Nah, begitu juga manusia anak-anak kita sama di kita, sama juga di saudara. Teori kontrol ini masuk ke dalam substansi, ya. Teori kontrol adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita ini punya kebutuhan yang berbeda-beda, nggak sama satu sama yang lain. Walaupun rambut sama hitam, atau sekarang sudah berumur kita sudah sama putih, atau sudah ada yang putih, yang sudah ada yang penting kita punya rambut. Tetapi realitas kebutuhan kita itu pasti berbeda. Kita juga beda dalam memandang dunia. Beda. Ini lihat ke depan ini beda juga cara melihat. Ada orang yang melihat dari sisi sebelah sini, ada yang melihat pas dari depan, ada dari sisi sebelah tengah, ada dari atas. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, nggak bisa. Itu sudah memang teori kontrolnya. Kita tidak mampu mengkontrol orang lain. Ya, nggak mampu kita kontrol orang lain. Kepada orang lain kita hanya bisa memberikan informasi. Ini memang teori kontrolnya seperti itu. Jadi hanya kita bisa mendrilkan, melidikkan informasi kepada orang lain. Tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kamu harus begini, kamu harus seperti ini, nggak bisa. Kenapa? Karena tadi ada 5 kebutuhan dasar. Ya, ini kodratnya kita manusia. Nanti kita kembali kepada realitanya. Ini memang realita yang terjadi seperti ini. Nanti coba kita aplikasikan di dalam kelas, dalam lingkungan belajar kita, dalam lingkungan sekolah kita. Kondisinya memang seperti ini. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Kenapa nggak dibuat peraturan kelas? Dibawa ke dalam bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal secara umum yang disepakati secara tersirat dan tersurat, yang penting bagi sebuah kelas terlepas dari latar belakang suku, nggak terkotak-kotak dengan suku, tidak terkotak-kotak dengan negara, tidak terkotak-kotak dengan bahasa maupun agama, supaya kita dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan di dalam kelas, khusus di dalam kelas. Karena saya sudah mengerucutkan untuk ini kita bisa lakukan di dalam kelas. Ya,
Jadi harapannya nanti nilai-nilai universal yang kita sepakati secara tersirat dan tersurat dengan peserta didik, dengan anak-anak itu tidak terkelompok dengan saya orang suku A. Jadi pada saat itu udah biasa kalau ikut seminar, kalau ikut pelatihan, kalau ikut kegiatan apalah di masyarakat, pasti yang pertama terjadi, kalaulah dari SMA ikutnya pelatihan tingkat SMA sebanyak Aceh dan Aceh besar misalnya, kita akan duduk pasti dengan teman kita tuh yang paling dekat sama kita. Pasti tuh begitu buat kelompok si orang itu juga. Kalau ada organisasi misalnya yang lebih besar, itu duduknya per suku. Ya, saya orang suku A, duduknya seperti itu. Kalaupun dibaurkan, itu nanti pada saat dibuat kelompok kecil balik lagi dia. Tugas kita yang Bapak di dalam kelas itu coba kita kikis sedikit demi sedikit, unsur itu kita hilangkan sehingga tidak ada perbedaan, tidak ada kotak-kotak, tidak dikotak-kotakkan peserta didik itu sesuai dengan sukunya. Oh, kamu ini suku Aceh di sini, kamu suku Jawa di sini, kamu ini Batak di sini, tidak seperti itu. Oh, kamu ini non Muslim di sini, kamu ini Muslim, tidak seperti itu. Ini keyakinan kelas. Beda dengan peraturan tadi ya, beda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman itu sifatnya satu arah. Kalau keyakinan, kalau konsekuensi itu dua arah. Ya, ini kita buat keyakinan kelas ini bersama-sama. Salah satu simulasinya bisa pada saat masuk awal belajar. Buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, misalnya nih, anak-anak sekalian, hari ini sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin membuat satu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Misalnya, kemudian kita bisa bagikan sticky note atau kita bagikan kertas kepada peserta didik. Minimal satu orang siswa atau satu orang peserta didik menuliskan 2 atau 3 keyakinan mereka. 2 atau 3. Sehingga akan muncul nanti banyak keyakinan-keyakinan yang akan muncul di dalam kelas. Misalnya, mereka akan tulis dilarang tidur. Yang kedua, dilarang makan. Yang ketiga, misalnya dilarang keluar masuk. Nah, sudah satu orang. Itu merupakan keyakinan dari mereka. Itu harapan dari mereka. Dan itu bisa kita mulai dengan hal yang kecil itu. Kita tempelkan semua di depan. Kemudian dari peserta didik kita ada 20 orang peserta didik. Kita ambil dari 20 itu kan pasti nanti akan kemungkinan dapat yang sama dengan bahasa yang sama atau bahasa berbeda tapi intinya sama. Misalnya tidak tidur, tidak mengorok misalnya kan sama dia begitu, itu nggak boleh tidur. Ya, jadi bahasa peraturan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan kata-kata larang. Itu kalau peraturan. Peraturan itu selalu diikuti oleh kata-kata perintah. Itu kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan itu tidak ada kata-kata perintah. Karena itu sudah disepakati. Ya, nanti bisa Pak. Coba kita simulasikan di dalam kelas kita sepakati sama-sama mereka. Jadi sebuah keyakinan kelas. Kalau dia misalnya keluar masuk misalnya, ketika misalnya buang air kecil, balik lagi, buang air kecil lagi, balik lagi, buang air kecil lagi, kan itu mengganggu teman-teman yang lain. Itu menurut mereka, kalau misalnya itu menurut mereka ya. Kemudian dibuat apa yang terganggu? Misalnya terganggu adalah kenyamanan. Pada saat kita dibuat keyakinan, kita berarti nggak boleh atau menghargai kenyamanan orang. Jadi bahasanya itu sudah berubah. Jadi positif, benar. Jadi kalau keyakinan itu bahasanya lebih positif, tapi kalau peraturan itu bahasanya itu adalah bahasa perintah. Dilarang keluar masuk, tidak boleh makan minum. Ya, nanti kita coba simulasikan di dalam kelas kita masing-masing ya, Bapak. Ini pertanyaan saya. Ini sudah tersinggung sedikit.
Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Saya kepingin masukan. Silakan. Kalau peraturan memang harus dijalankan, tapi kalau keyakinan dari sesuatu sendiri kalau kita lakukan, kalau peraturan begini kan, karena harus begini. Kalau keyakinan kan keluar dari siswa ini. Ya, silakan Bu Nova. Kalau peraturan itu bisa jadi lembaga atau instansi yang membuatnya orang lain, tapi kalau keyakinan berarti melibatkan dua arah, ada siswanya di dalamnya. Baik, bagus. Silakan Bu Susi. Iya, terima kasih Pak. Jadi menarik yang keyakinan dengan peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan itu lebih kesepakatan yang dibuat antara kita guru dengan anak yang ada dalam sebuah kelas misalnya. Nah, kalau sudah keyakinan, artinya itu kan sudah disepakati, ya kan? Jadi tidak memaksa dalam pengerjaannya ataupun dalam pelaksanaannya. Sementara peraturan biasanya dibuat oleh satu pihak. Jadi kalau pihak lain nggak mau, itu tidak bisa apa-apain gitu. Jadi lebih kalau untuk keyakinan peraturan itu sepertinya lebih lebih senang anak-anaknya tuh keyakinan itu ataupun kesepakatan itu untuk dilaksanakan karena sudah sepakat. Baik, ada lagi yang lain? Tertampung di aspirasi. Silakan Bu Susi. Menurut saya kalau keyakinan kelas itu kan yang menjadi kebiasaan di dalam kelas yang udah bagus dan menjadi seperti kesepakatan antara dua arah guru dan siswa. Tapi kalau peraturan kelas ini bisa jadi cuma satu arah aja dari guru ataupun bisa juga dua arah, dan sepertinya peraturan kelas ini bisa ada hukuman. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas ini udah pasti dia tidak ada hukuman. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nanti jawabannya akan muncul di akhir. Ibu Bapak bisa lihat sendiri apa itu keyakinan dan apa itu peraturan. Di awal itu sudah saya kupas sedikit, ya. Tapi untuk mengerucutkannya nanti tidak ada jawaban yang salah, semuanya benar, ya. Sudah artinya dari segi kemampuan untuk berpikir terhadap apa itu keyakinan, apa itu peraturan itu sudah tahu, ya. Nanti kita coba lihat. Baik Bu Bapak. Jadi kenapa harus keyakinan kelas? Nanti Bapak coba praktekkan. Jangan lagi kita buat peraturan kelas. Peraturan itu tadi di awal sudah ada hukuman. Kalau dia dua arah bisa ada konsekuensi. Kemudian yang ketiga ada restitusi, ya. Segitiga restitusi. Ini Bu Bapak ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan. Bahwa menekankan pada keyakinan seseorang yang lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kemampuan orang itu dari dalamnya kita. Jadi peserta didiknya itu harapannya seperti itu. Kemudian seseorang yang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Bapak tadi. Harus dari peserta didik, mereka yang merasakan, mereka yang punya keinginan. Kita hanya mengakomodir. Kemudian kalaupun nanti ada konsekuensi yang muncul, itu bukan dari gurunya, bukan dari kita, tetapi dari mereka. Kemudian ditanyakan apa solusinya untuk tidak melakukan hal yang sama kembali. Jadi misalnya ada sebuah kesalahan, mereka sudah sepakati dan diyakini menjadi sebuah keyakinan kelas. Misalnya nih, ada anak mencontek, ya, mereka sampaikan tidak boleh mencontek. Keyakinan kelasnya apa? Kan peraturan tidak boleh mencontek. Keyakinan kelasnya apa? Misalnya mencontek itu tidak menghargai hasil karya orang lain. Jadi mereka akan buat keyakinan kelas menghargai hasil karya orang lain. Nggak boleh mencontek. Jadi nggak ada bahasa yang bahasa negatif. Jadi menghargai hasil karya orang lain kan lebih indah. Kalau kita buat misalnya dalam bentuk gambar di dalam kelas, buat keyakinan kelas bersama, muncul itu kata-kata itu kan cukup bagus. Kemudian konsekuensinya apa? Ketika ada anak yang mencontek, kita sampaikan supaya dia mau mengakui bahwasanya itu merupakan kesalahan dia dan dia harus mengakui itu perbuatan yang tidak baik dan mencari solusi terhadap mencontek itu. Kenapa kamu mencontek? Nah, saya nggak bisa soal nomor 3 misalnya. Nomor 3 saya sulit sekali, makanya saya nyontek. Kenapa? Kamu tahu nggak kamu salah? Tahu Pak Bu misalnya ya. Keyakinan apa yang kamu langgar? Dia akan sebutkan tidak menghargai hasil karya orang lain. Menurut kamu nak solusinya apa? Saya harus belajar kembali.
kelasnya harus mengelilingi lapangannya. Futsal misalnya itu sudah jadi konsekuensi. Kenapa itu tidak menjadi sebuah hukuman? Ada yang tahu? Kenapa di pelajaran olahraga misalnya ada siswa membuat atau kelas membuat sebuah keyakinan kelas tentang misalnya bila terlambat hadir atau bila datang mengganti pakaian masuk ke dalam menuju lapangan itu dia terlambat 10 menit, kemudian diberikan konsekuensi keyakinan kelasnya hukuman tapi dia bukan hukuman, disuruh putar lapangan futsal misalnya 2 kali lapangan. Kenapa? Itu bukan menjadi sebuah hukuman untuk pelajaran olahraga. Karena memang ada materinya itu di olahraga. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Kenapa? Namanya itu sebagai pemanasan dari olahraga. Karena untuk olahraga itu perlu kebugaran. Mereka butuh pemanasan sebelum melaksanakan kegiatan olahraganya. Itu di pelajaran olahraga, tidak di pelajaran yang lain. Tetapi kalau sudah menjadi sebuah keyakinan kelas di dalam kelas masing-masing itu kan berbeda-beda. Jadi masa pelajaran bahasa Inggris keyakinan kelasnya apa? Pelajaran matematika keyakinan kelasnya apa? Pelajaran ekonomi keyakinan kelasnya apa? Masing-masing kita punya keyakinan dengan peserta didik kita. Ya, harapannya seperti itu. Di wali kelas mungkin bisa buat satu keyakinan secara umum, gitu ya, secara umum yang bisa mengakomodir semua mata pelajaran. Itu coba kita lakukan. Ya, baik. Jadi ini yang harapannya keyakinan kelas. Kalau peraturan tadi kan sudah jelas. Ya, kalau peraturan tadi sudah jelas. Jadi peraturan pasti ada punishment, pasti ada hukumannya. Itu pasti biasa satu arah. Ataupun sudah disepakati bersama, tapi disepakati pun maksudnya ini belum menerima nih. Tentang terlambat ya, kosong 5 kali. Itu walaupun menerimanya itu terpaksa. Kemarin tadi kebutuhan dasar manusia, kita nggak mau kita seperti itu. Hari ini nggak mau kita untuk dikekang. Kita punya keinginan dasar kita harus terpenuhi. Ya, ini posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol. Ini menurut si Diana Golsen, ya. Jadi satu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh si Diana Golsen ini dalam bukunya Restituting School Discipline dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol. Nanti Ibu Bapak, saya mau tanya Ibu Bapak jawab dari hati ke hati saja, tapi nggak usah jawab dengan baik verbal, dengan tulisan saja. Ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru, Bapak ya. Ada kita sebagai penghukum, kita membuat rasa bersalah, kita sebagai teman dengan peserta didik, kemudian sebagai pemantau, kita sebagai pemantau atau monitor. Kemudian ada sebagai manajer. Jadi sebelum saya masuk ke dalam substansi apa ini sebenarnya dari 5 posisi kontrol ini, saya minta masing-masing ibu bapak menuliskan. Ini masing-masing menuliskan mau 1, mau 2 yang sudah pernah ibu lakukan, yang sudah ibu bapak pernah lakukan di dalam kelas ibu bapak. Apa posisi kontrol kita? Jangan malu-malu, ya. Maksudnya kita ini kan sebagai sharing informasi, sharing ilmu, ya, sharing ilmu. Semoga nanti kita bisa melakukan perubahan. Ya, tulis nama, Bapak tulis nama biasanya. Silakan ditulis posisi kontrol kita sebagai guru. Apa yang sudah pernah terjadi, yang pernah kita lakukan. Dan nanti maksudnya gini, kita bukan mau cari siapa benar siapa salah. Tapi saya sudah pernah melakukan ini. Saya sudah pernah menjadi penghukum, saya sudah pernah menjadi monitor, saya sudah pernah jadi pemantau, saya sudah pernah jadi manajer, saya sudah pernah jadi teman. Ya. Tulis nama saya. Tulis nama supaya nanti dia tahu nih pengalamannya apa yang sudah dilakukan, ya. Nanti yang sudah tolong ditempel di sini ya.
Alhamdulillah saya nggak lihat yang membuat rasa bersalah ya. Nggak ada yang membuat rasa bersalah dan nggak ada yang penghukum ada ya. Oke, saya akan bawa ke Bapak Ibu ke dalam kondisi video, bukan kondisi video, ke dalam simulasi sebuah kondisi di dalam video ini. Mungkin kita bisa lihat di mana kondisi kita ya. Idealnya ya Bapak, dari kelima ini idealnya kita sebagai guru itu pada posisi mana ya? Idealnya sebagai ini ya. Oleh sebab itu Ibu Bapak, nanti setelah ini posisikanlah diri kita sebagai manajer di dalam kelas ya. Bukan kita menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah atau pembuat pemonitor atau juga sebagai teman, tapi kita lebih cenderung sebagai manajer. Nanti juga Ibu Bapak lihat bagaimana simulasi dalam pembelajaran dalam video tersebut, lihat sebagai manajer itu bagaimana ya. Baik Ibu Bapak, sebagai penghukum tadi sudah jelas, sebagai penghukum seorang itu bisa menggunakan hukuman fisik baik maupun verbal ya. Kemudian menghukum ada suara tinggi, bahasa kita gitu, itu bahasanya seperti itu sebagai penghukum. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu versi dia. Semua yang lain salah, versi dia yang benar. Nah, ini guru yang seperti ini. Nah, kita nggak bilang siapa, tapi kalau itu ada pada diri kita sendiri, ya kita rubah. Bisa nggak merubah itu? Bisa, karena itu melekat pada diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa merubah, kecuali kita sendiri yang merubah. Ya. Kemudian hasil yang dihasilkan itu tadi sudah murid itu marah dia, dendam, tunggu, itu akan muncul itu Pak, dendamnya siswa sama guru yang bersangkutan. Jadi jangan sampai itu terjadi Bapak ya. Tapi itu tidak ada perubahan apa, besok seperti itu juga dia, kondisinya juga akan sama seperti itu, tidak akan berubah. Berjumpa dengan saya, dia akan takut sama saya. Tapi kalau berjumpa sama yang lain, mungkin dengan tipikal yang berbeda akan berbeda lagi. Kemudian membuat satu salah. Ini Bapak Ibu, bahasa yang keluar itu sangat kecewa, bahasanya lunak. Ibu sangat kecewa sekali. Nah, bahasanya seperti itu biasanya. Bahasanya itu bisa membuat orang itu tersentuh. Nah, ya. Tapi apa dampaknya itu Bapak? Dampaknya itu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Murid tidak akan merasa menjadi orang yang gagal, akan merasa menjadi orang yang gagal. Kenapa? Karena kita support dia menjadi orang yang bersalah selalu. Ya, jadi ada kalanya kita seperti itu. Nah, tapi hari ini
idealnya tidak boleh, idealnya itu tidak boleh. Tapi kalau masih ada, kita rubah, kita coba merubah. Kemudian sebagai teman, ini sebagai teman juga ada efek sampingnya ya, ada dampaknya yang ini. Guru pada posisinya tidak akan menyakiti murid, dia nggak akan sakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dia akan melakukan pendekatan secara persuasif dengan peserta didik tersebut. Itu biasanya bahasanya seperti itu. Ayo bantulah. Seperti teman, membuat anak-anak seperti teman. Jadi berbicaranya juga seperti teman. Ya, demi bapak, ya, demi bapak, tolong. Nah, seperti itu, seperti udah teman. Posisi-posisi ini hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan marah dia, akan kecewa dia. Ya, misalnya nih terlambat, ada guru misalnya yang piket, misalnya katakanlah guru A yang piket. Beliau itu tipikal orang yang menjadi teman, itu akan selalu disenangi oleh siswa. Tapi pada satu saat ketika dia tidak bisa menyenangi siswa tersebut, dia akan mengecewakan siswa. Ya, ada baiknya, ada dampak negatifnya. Kemudian hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, itu termasuk dampak positif. Jadi dia senang akrab, kalau ngomong sama guru, ya gitulah, ada pede-pedenya, ada biasa-biasanya. Ya. Kemudian sebagai pemantau, ya, bukan pantau monitor, ya sebagai pemonitor, dia pegang teguh sama aturan. Kalau aturannya A nggak akan bisa meleset ke B. Nah itu tipikal orang pemantau. Ada kalanya juga kita seperti itu. Kamu tahu nggak kenapa kamu terlambat? Konsekuensi kamu terlambat? Tahu Pak? Misalnya tadi ya dari video tadi, langsung tuh sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya yang munculkan. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Sesuai dengan aturan apa ini? Sekian kali putaran lapangan bola, ya, dia akan menjalankan itu karena konsekuensinya itu. Ya, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat mereka merasa bersalah. Nggak ada di itu. Cuman dia lihat terlambat sekian, udah aturannya apa ya? Udah ini jalankan. Nggak mau yang lainnya sesuai dengan aturan saja. Itu sebagai pengatur, ya. Kemudian sebagai manajer, ini yang idealnya Bapak. Ini harapannya setelah ini kita bisa jadi manajer. Manajer di dalam kelas, manajer di sekolah sebagai pembelajar bagi peserta didik. Ya, kita sebagai manajer pembelajaran di dalam kelas. Ini, jadi biasanya kalau manajer posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas persoalannya. Tadi muncul ya, dia terlambat sekolah. Kenapa masalahnya? Karena tidak menghidupkan alarm, sehingga dia datang terlambat. Kemudian ditanya sama gurunya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah mengamalkan itu apa? Tinggal di kelas. Sudah, solusinya bagaimana? Ya, itulah kira-kira ya. Jadi ditanya sama siswanya, kemudian ditanya lagi solusinya itu. Ada menghidupkan alarm. Siapa yang bisa membantu kamu untuk menghidupkan alarm itu kalau kamu tidak lupa menghidupkan? Kak Ima dan ibunya, ya. Jadi ini benar-benar menonton. Kita tahu konklusinya apa, ya. Kemudian ini solusinya. Saya banyak hal yang bisa kita lakukan di sebagai manajer. Jadi nggak ada anak-anak itu merasa bersalah. Kemudian anak itu juga menerima konsekuensi dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dia hadapi. Ya, ini Bapak segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi ya? Disebut dengan segitiga restitusi, ada bentuk segitiganya. Ya, yang pertama itu ini nampak Bapak ya, saya besarkan ya, segitiga restitusi. Yang pertama langkah kita yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Tadi Bapak begitu nonton si Naren pada saat ibunya menjadi posisi sebagai manajer, ya, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya bagaimana? Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu teori kontrol. Jadi yang pertama sekali kita lakukan adalah stabilize the identity.
kita menstabilkan identitasnya. Kemudian langkah kedua, melakukan validasi tindakan yang salah, memvalidasikan, menanyakan kesalahan yang sudah dibuat, ya, memvalidasikan kesalahan itu dari mereka, ya. Kemudian teori kontrolnya adalah semua perilaku itu memiliki alasan, semua punya alasan. Kalau misalnya ibu bapak kita datang terlambat juga punya alasan. Kita misalnya mau berangkat ke sana tiba-tiba kita pergi juga punya alasan. Itu teori kontrolnya memang sudah seperti itu dan itu tidak bisa kita lakukan. Begitu juga siswa. Peserta itu juga punya teori kontrolnya juga sama dengan manusia. Ya, kembali tadi 5 kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, tanya keyakinan kelasnya apa. Tadi sudah disebutkan, ya, disebutkan keyakinan kelasnya apa. Kemudian kita semua memiliki motivasi internal. Kita punya motivasi secara internal, itu sudah kita miliki. Ya, ibu bapak, dalam hal ini ada yang mau ditanyakan untuk restitusi. Sebenarnya tadi dalam video ini sudah dilakukan restitusi. Ya, sudah dilakukan restitusi. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Berarti kan kalau misalnya yang saya tangkap itu sebelum kita melakukan restitusi ini, kita berarti yang langkah pertama awal itu kita harus melakukan keyakinan kelas dulu ya Pak Made. Benar. Jadi ibu bapak lakukan dulu keyakinan kelas, lakukan dulu keyakinan sekolah. Jadi kalau di kelas lakukan keyakinan kelasnya apa? Dari peraturan, misalnya buat peraturan bersama. Tetapi ingat tadi sudah kita sampaikan, kalau dia peraturan sifatnya itu adalah bahasanya itu bahasa perintah, ya, duduk dengan tenang, kan masa perintah, dilarang mengeluarkan perintah, itu bahasa perintah. Begitu keyakinan itu muncul dia, tadi sudah disebutkan menghargai orang lain, misalnya, ya, kemudian tadi menghargai hasil karya orang lain, kemudian kerjasama, kemudian toleransi, kan muncul ya bahasa-bahasa seperti itu. Jadi bahasanya bahasa yang positif, itu yang muncul di dalam keyakinan kelas. Kemudian pada saat ditanyakan kepada peserta didik, kita tanyakan apa salahnya itu apa yang membuat kita memvalidasikan dulu, kita validasikan dulu persoalannya apa. Setelah itu baru kita berikan solusi. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Nah, dia akan menjawab keyakinan kelasnya adalah yang misalnya tidak menghargai orang lain, misalnya yang tidak menghargai orang lain. Kemudian menurut kamu nih dengan kasus seperti ini apa solusinya? Ya, solusinya muncul dari tidak ada hukuman, tidak ada hukuman. Jadi tidak ada hukuman yang tadi saya sampaikan. Bahwa hukuman mereka akan menunjukkan malah ya, katakan pasti itu, karena 5 kebutuhan dasar kita itu pasti kalau kita tidak pasti. Ya, jadi kita bagaimana memposisikan diri kita sebagai manajer. Pak, manajer itu kan kepala sekolah. Manajer itu kalau kepala sekolah, untuk sekolah. Tapi kalau untuk kelas, semua kepala manajer. Sebagai manajer. Ya, ada lagi yang lain, Bapak? Saya melakukan satu kasus restitusi. Sebenarnya saya mau ngambil langsung dalam kelas. Boleh, silakan. Jadi kan udah kita tanyakan nanti, habis kita validasi kan kita tanyakan keyakinannya apa yang dia langgar keyakinan kelasnya kan, terus kan kita tanya jadi ini gimana maksudnya yang bisa lakukan solusinya gimana? Nanti siswa ini dia bingung Pak, misalnya mau bilang solusinya tuh dia nggak tahu solusinya itu gimana, jadi tindakan kita itu gimana Pak? Misalnya kan seandainya dia juga nggak tahu dia jawab apa, solusinya apa, contoh Nanti belum ada keyakinan kelasnya. tapi itu kan Begini, saya coba anggap ya yang ditanyakan oleh Ibu. Misalnya nih, anaknya terlambat ke sekolah. Kita tanya, kenapa kamu terlambat? Pak, saya hari ini, maaf Bu, saya hari ini terlambat. Tadi ya, terlambat bangun. Oke, kenapa kamu bisa terlambat bangun? Sudah? Dia akan menyebutkan alasannya. Karena saya semalam, Bapak Ibu, saya begadang, saya buka, saya tidur terlalu malam, misalnya. Sudah. Kemudian kita tanya, kalau kamu hadir sekarang, kita masuk jam berapa? Jam 7. Misalnya jam 7, kamu hadir sekarang jam 4, jam 7
tidak menghargai waktu. Misalnya ya tidak menghargai waktu. Oke, baik. Terima kasih. Kamu sudah berani berkata jujur, sudah menyalahi keyakinan kelas, sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Menurut kamu nih, solusi kamu untuk tidak hadir terlambat apa? Pak, saya akan bangun cepat, saya tidak tidur terlalu malam, saya akan mengerjakan tugas. Itu solusi yang diberikan. Kalau ada tugas, saya akan mengerjakan tugas itu di siang hari selepas pulang sekolah misalnya ya. Kemudian saya akan melakukan semaksimal mungkin untuk tidak tidur tengah malam. Kalau misalnya kamu pun harus tidur tengah malam, apa yang kamu lakukan? Saya akan minta teman saya untuk membangunkan saya. Itu ada solusi-solusi dari mereka, dari dia. Itu yang akan coba kita lakukan solusi dari. Kemudian itu kita perkuat dengan dia sehingga itu tidak terulang kembali. Harapannya seperti itu. Enggak seperti ini juga pasti nanti mungkin besok juga mungkin perusahaan pasti dia agak terlambat dengan kondisi yang berbeda. Kondisinya masih berbeda. Kecuali yang sudah rutinitas. Kalau sudah rutinitas itu diberikan treatment khusus terhadap anak tersebut. Misalnya tiap malam dia nih, ada anak main game tengah malam mau subuh baru tidur. Itu kan masalah. Maka tidak boleh main game, kan nanti dia harus mengakui tidak boleh main game. Nah, pengakuan dia itu solusi untuk dia sendiri. Ya, baik, bisa diterima Bu ya. Ini saya lakukan sebuah restitusi. Oke, saya tadi tanyakan si Akbar, saya dengar di laporan bahwasanya dia berkelahi dengan Askar. Masalahnya itu, ya, ada kasusnya itu. Saya memvalidasikan ke dia, benar? Ya, dengan jawabannya. Bapak Ibu bisa lakukan di dalam kelas, Bapak Ibu bisa aktualisasikan di dalam kehidupan nyata dengan para peserta didik kita. Jadi harapan saya Bapak setelah ini Bapak Ibu bisa mencoba di dalam kelas masing-masing untuk membuat sebuah keyakinan kelas bersama dengan peserta didik. Jadi keyakinan kelas ini bisa dilakukan untuk semua guru, seluruh guru mata pelajaran, dan juga bisa dilakukan oleh wali kelas. Kemudian nanti bisa Bapak membuat gambar apa nanti ditempelkan keyakinan kelasnya A, B, C, D, E untuk kelas A. Ya, kemudian keyakinan kelas untuk mata pelajaran tertentu, misalnya mata pelajaran matematika, mata pelajaran seni budaya, mata pelajaran semua mata pelajaran. Dibuat kesepakatan dengan peserta didik menjadi sebuah keyakinan, bukan menjadi sebuah peraturan, tapi menjadi sebuah keyakinan. Ini harapan saya, harapan kita semua, sehingga peserta didik kita itu dapat melakukan sebuah perubahan, sebuah inovasi baru terhadap dunia pendidikan khususnya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Silakan. Apa namanya, kita membuat kesepakatan kelas itu ditempelkannya supaya semua siswa itu bisa membaca dan tidak mendapatkan yang pelajaran, mereka bisa langsung tahu ya apa konsekuensinya. Nah, kalau misalnya semua guru makro juga buat kesepakatan kan nggak mungkin semuanya ditempel ya. Nah, bisa nggak atau kebijaksanaannya misalnya wali kelasnya sudah membuat kesepakatan kelas supaya keyakinan kelas, kemudian nanti guru makro jika ada tambahan bisa ditambahkan di bawahnya lagi. Nah, jadi keyakinan kelasnya itu tetap di satu lembar itu, kemudian ada tambahan misalnya. Baik, Bu Moni. Keyakinan kelas itu sebaiknya dibuat bersama dengan
ibu bapak guru mapel bisa melakukan juga untuk mapelnya masing-masing. Tidak hanya terpaku dengan keyakinan kelas yang di wali kelas buat. Misalnya nih, Ibu Murni mengajar PKWU, membuat keyakinan kelas khusus PKWU, dan itu nanti bisa ditampilkan setiap pada saat masuk awal. Ditampilkan di awal masuk seperti ini, keyakinan kelas kita adalah ini. Itu diulang-ulang. Karena pembiasaan tadi. Kalau mau dibuat juga di bawah daripada keyakinan kelas, boleh juga. Saya sudah dalam kelas. Itu disepakati dan itu tidak keluar daripada konsekuensi yang sudah dibuat dengan wali kelas buat dengan guru dan dengan siswanya. Kemudian kita menambahkan di bawahnya untuk mobil tertentu juga boleh. Saran saya, kalau yang wali kelas boleh membuat keyakinan kelas dengan siswanya untuk kelas secara umum, dengan mata pelajaran itu dibuatkan juga. Sehingga pada saat setiap masuk pembelajaran kita munculkan dulu di awal keyakinan kelas kita itu apa saja, sehingga nanti dia akan tahu. Tetapi keyakinan kelasnya itu diharapkan nanti enggak keluar sebentar dari kemudian sampai tadi, enggak keluar dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, misalnya sudah ada keyakinan kelas yang bersama yang sudah dibuat, dan itu bisa saja kita tambahkan beberapa poin tertentu di mata pelajaran tertentu. Itu boleh, maksudnya luar biasa. Jadi nanti kita coba, ibu bapak wali kelas, bapak guru setiap waktu buat keyakinan kelasnya untuk mata pelajaran masing-masing. Jadi nanti kita akan coba sampaikan kepada peserta. Kalau ada misalnya tugas ini pun kalau bisa dibuat tugas itu tidak memberatkan. Apa tujuan kita buat tugas ini pada peserta ini? Kalau buat tugas hanya untuk membebani anak-anak untuk menjawab soal, tetapi tidak pernah kita evaluasi, itu enggak juga kita buat, benar ya? Enggak perlu kita buat ini, yang ada kan tidak terukur. Kita buat asesmennya enggak pernah kita nilai, tidak perlu. Jadi buat sesuatu itu yang bisa kita telah bersama. Ya, harapannya seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya berharap dengan pertemuan kali ini kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, kita hargai diri kita ubah perubahan dari diri kita, khususnya untuk anak-anak kita. Karena saya yakin garda terdepan saat ini untuk perubahan itu adalah ada di tangan Bapak Ibu sebagai guru. Selamat sekali lagi kepada Bapak Guru. Mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh pemerintah, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita sebagai